Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 585. Saya di Yangcheng. Mata Fan Donglin hampir melotot, dan dia sangat marah sehingga dia ingin bergegas dan menghentikan Chu Chen. Namun, sesosok tubuh muncul di depannya. Apakah kamu ingin mencoba bubuk mayatku? Gadis kecil beracun Liu Qianqian menatap Fan Donglin dengan mata tidak ramah. Bibir Fan Donglin terus bergetar. Liu Qianqian mendengus, berbalik dan masuk. Dia juga marah. Mengapa bibiku melihat Chu Chen setelah dia keluar dari pengasingan? Bukankah bibiku biasanya menjauhi laki-laki? Tapi Chu Chen adalah pengecualian. Gazebo halaman belakang. Ketika Chu Chen tiba, Liu Manman sedang melukis, mempraktikkan sapuan kuas ajaib dari dua makhluk abadi. Liu Ruyan mengenakan gaun putih dan memangkas bunga. Chu Chen berbalik dan menatap Liu Qianqian dalam-dalam. Liu Qianqian, dia merasa ada diskriminasi di mata Chu Chen. Ini seperti mengatakan, lihat bibimu, lihat adikmu, dan lihat dirimu sendiri. Kamu hanyalah seorang pecandu narkoba. Chu Chen datang ke sisi Liu Manman, melihatnya sebentar, mengangguk dan berkata, tidak buruk, kemajuan besar. Tangan Liu Manman yang memegang pena bergetar, dan dia segera menoleh dan melihat ke atas. Kamu di sini. Liu Manman merasa seperti siswa sekolah dasar yang pekerjaan rumahnya tiba-tiba diperiksa. Setelah mendengar pujian Chu Chen, Liu Manman merasa senang. Chu Chen menunjuk ke arah Liu Manman beberapa saat, lalu muncul di belakang Liu Ruyan. Saudari Liu, saya mendengar bahwa Anda mengasingkan diri akhir-akhir ini. Saya kadang-kadang mendapatkan pencerahan dan retret untuk berlatih. Liu Ruyan berbalik. Matanya sepertinya mengandung kelembutan seluruh kota air Jiangnan, dan menatap Chu Chen. Adapun kamu, aku sudah beberapa kali tidak melihatmu. Berhari-hari dan kamu belum datang untuk memperbaiki peta kuno. Apakah kamu tidak ingin tahu keberadaan 9 tuanmu? Rupanya mereka bertemu di kota Lia beberapa hari yang lalu. Chu Chen curiga dalam hatinya bahwa identitas sebenarnya dari pencuri Huoyan adalah orang suci istana Beihua, Liu Ruyan. Hanya berdiri di belakang Liu Ruyan, Chu Chen hanya ingin memastikan lagi. Tampak belakang ini persis sama dengan pencuri besar Huoyan yang dilihatnya di kota Ria. Saya pergi ke kota Lia. Chu Chen memandang Liu Ruyan. Saya juga bertemu dengan seorang teman di sana yang terlihat sangat mirip dengan saudari Liu. Liu Ruyan tersenyum. Kebetulan sekali, tidak lebih. Chu Chen tidak mengajukan pertanyaan apapun. Selain menguji Liu Ruyan, dia mengatakan ini karena alasan lain. Itu sama dengan memberitahu Liu Ruyan secara langsung bahwa saya sudah mengetahui identitas pencuri besar Anda, Huoyan. Liu Ruyan mengetahuinya dengan baik, dan itu sudah cukup. Selanjutnya, Chu Chen melanjutkan pekerjaan yang telah dia lakukan sebelum pergi ke luar negeri, memperbaiki gambar kuno yang belum lengkap yang dikumpulkan oleh Liu Ruyan. Pekerjaan ini sulit dan sulit. Chu Chen membutuhkan waktu sepanjang sore untuk memperbaiki hanya satu peta kuno yang tidak lengkap. Dibutuhkan terlalu banyak usaha mental. Chu Chen menghela nafas. Aku hanya butuh 1 sore untuk memperbaiki 1 bagian. Itu sangat sulit. Liu Ruyan melirik Chu Chen.
Sulit untuk mendapatkan hanya satu gambar dalam satu sore. Seberapa bagus saya hanya memperbaiki beberapa gambar dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat perbaikan lukisan kuno Chu Chen benar-benar mengejutkan Liu Ruyan. Ngomong-ngomong, bolehkah saya mengambil kembali lukisan kuno yang tersisa untuk diperbaiki? Chu Chen bertanya ragu-ragu. Saya tidak ingin membuang waktu. Jika salah satu gambar kuno lengkap koleksi Liu Ruyan ini tersebar, akan mengejutkan dunia kaligrafi dan seni lukis. Namun, dia tidak ragu-ragu dan langsung berkata, ada 8 gambar kuno di sini, kamu bisa mengambilnya kembali. Seperti yang kita sepakati, saya akan memperbaiki gambar kuno ini, dan Anda akan memberitahu saya keberadaan 9 tuan itu. Chu Chen memegang 8 gambar kuno di tangannya. Tentu saja, namun, memperbaiki gambar-gambar kuno yang tidak lengkap ini lebih sulit daripada memperbaiki masing-masing gambar. Meskipun Chu Chen memperbaiki salah satu lukisan dalam satu sore, Liu Ruyan secara konservatif memperkirakan bahwa Chu Chen akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk menyelesaikan 8 lukisan yang tersisa. Man, Kian, kirim Chu Chen kembali, perintah Liu Ruyan. Mengucapkan selamat tinggal kepada Liu Ruyan, Chu Chen memegang lukisan kuno itu dan berjalan keluar ditemani oleh saudara perempuan Liu. Saat melewati gerbang batu lengkung, seperti yang diharapkan, Fan Donglin masih ada di sana. Namun, Fan Donglin mengambil pelajaran dari terakhir kali dan tidak berani menyerang Chu Chen lagi. Namun saat Fan Donglin melihat tumpukan gulungan di tangan Chu Chen, matanya menjadi merah. Tentang bagaimana Chu Chen mendapatkan bantuan dari orang suci. Meskipun saya bekerja keras dan menaatinya setiap hari, saya tetap tidak dapat melihat orang suci itu. Tapi Chu Chen datang ke sini 2 kali. Dan pertama kali dia sendirian dengan orang suci itu. Ketika dia kembali kali ini, dia bahkan lebih dihargai oleh orang suci itu. Siapa di istana Beihua yang tidak tahu bahwa orang suci terobsesi dengan lukisan? Orang suci memberikan lukisan itu kepada Chu Chen, yang tentunya merupakan hadiah tingkat tertinggi. Melihat Chu Chen hendak keluar dari gerbang keluarga Liu, Fan Donglin mengertakkan gigi dan bergegas menuju Chu Chen. Tunggu sebentar. Liu Qian berbalik dan mengerutkan kening. Fan Donglin, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu untuk tidak main-main. Fan Donglin mendatangi Chu Chen, merapikan pakaiannya, dan membungkuk dalam-dalam kepada Chu Chen. Tuan Chu, maafkan saya. Ini adalah kesalahan saya sebelumnya dan saya menyinggung perasaan Anda. Chu Chen tercengang. Orang ini jelas terlihat ingin memakannya sekarang. Tapi sekarang sikapnya tiba-tiba berubah 180 derajat. Fan Donglin, jangan main-main. Liu Qian terus memperingatkan. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Tuan Chu. Fan Donglin membungkuk dengan ekspresi tulus. Tuan Chu, untuk menyampaikan permintaan maaf saya ingin mentraktir Tuan Chu makan. Liu Manman memandang Fan Donglin tanpa berkata-kata. Dia menebak niat Fan Donglin. Itu tidak lebih dari melihat Chu Chen bisa dekat dengan orang suci dan ingin mempelajari beberapa trik dari Chu Chen. Chu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, makanannya gratis. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi. Chu Chen memegang gulungan itu dan berbalik untuk keluar.
Fan Donglin masih ingin mengejarnya, tetapi Liu Qianqian menjentikkan kukunya dan menatap Fan Donglin dengan tatapan peringatan di matanya. Fan Donglin tiba-tiba berhenti, melihat Chu Chen pergi, dan melambai dari kejauhan. "Tuan Chu, tolong berjalan perlahan." Setelah masuk ke dalam mobil, Liu Qianqian berkata dengan getir sambil mengencangkan sabuk pengamannya, "Wanita jalang ini seperti lalat setiap hari dan tidak bisa diusir. Akan kuberitahukan padamu bagaimana pria di depanmu mengemudi." Chu Chen diam-diam memasang sabuk pengamannya. Gadis kecil beracun itu melaju di jalan. Chu Chen mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan benar-benar melihat pesan Jiang Kufeng. "Saya tidak di Yangcheng." Chu Chen tertegun dan tidak mengerti mengapa Jiang Kufeng tiba-tiba mengirim pesan seperti itu. Setelah memikirkannya, dia masih menjawab, "Saya di Yangcheng." 1 menit kemudian, "Oh, kebetulan sekali, saya juga di Yangcheng." Mulut Chu Chen bergerak-gerak. Wanita jalang licik ini. Jiang Kufeng belajar dari pengalaman yang terlewat di Beijing dan dengan sengaja mengatakan bahwa dia tidak berada di Yangcheng. Dia takut jika dia berkata, "Saya di Yangcheng," Chu Chen akan menjawab, "Saya akan pergi ke ibu kota lagi." Jiang Kufeng mengirim pesan lain, "Ayo makan malam bersama. Ada yang ingin kubicarakan denganmu." Setelah membuat janji dengan Jiang Kufeng tentang tempat makan, Chu Chen memberitahu gadis kecil beracun yang mengamuk itu tentang lokasi spesifiknya. Meskipun jalan di Yangcheng rumit, gadis kecil beracun itu bahkan tidak memerlukan sistem navigasi. Dia jelas merupakan pengemudi yang berpengalaman. Setelah mendengar lokasi yang dilaporkan oleh Chu Chen, dia menginjak pedal gas dan pergi. Dalam waktu kurang dari 20 menit, gadis kecil beracun itu pergi ke tempat makan, dan dengan kecepatan kilat, dia sampai di depan mobil dan mengambil tempat parkir. "Bagaimana?" Liu Qianqian menatap Chu Chen dengan bangga. Dia bukan hanya seorang pecandu narkoba, dia memiliki banyak keterampilan. Chu Chen mengacungkan jempol. Meskipun dia sedikit marah di jalan, keterampilan mengemudinya sangat bagus. Jiang Kufeng sudah memesan kamar pribadi sebelumnya. Ketika dia melihat Chu Chen dan saudara perempuan Liu mendorong pintu kotak dan masuk, Jiang Kufeng dengan cepat menghapus jejak keheranan di wajahnya. Dia segera menatap penuh arti ke arah Chu Chen, lalu berdiri dengan senyuman di wajahnya dan memberi isyarat agar kedua gadis itu duduk. "Saudara Feng, apa yang ingin kamu makan?" Chu Chen mengambil menunya. Segera, ponsel Chu Chen yang diletakkan di atas meja juga bergetar. Jiang Kufeng, dong Xingban kukus, angsa panggang di atas kompor, daging babi panggang berlapis madu, secangkir Buddha melompati tembok, dan beberapa sarang burung kekaisaran semenanjung untuk 2 wanita muda. Chu Chen melirik Jiang Kufeng. Tampaknya Jiang Kufeng sering berkunjung ke sini. Setelah Chu Chen memesan hidangan Jiang Kufeng, dia menambahkan 2 hidangan lagi dan akhirnya memesan sayuran hijau. Audio milik "Saudara Software Feng, Channel. apa yang kamu bicarakan denganku?" Chu Chen bertanya pada Jiang Kufeng sambil menunggu makanan. Jiang Kufeng menunduk dan mengetik. Kakak beradik Liu saling memandang. Cara keduanya berkomunikasi sangat aneh. Pesan Jiang Kufeng datang dengan cepat tentang pencuri besar Huo Yan. Chu Chen memandang Jiang Kufeng dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya.
Jiang Kufeng juga telah melihat dengan matanya sendiri kekuatan pencuri Huoyan. Jika dia menangkap pencuri Huoyan, dia hanya akan dipukuli. Masih ingin menangkap? Chu Chen bertanya. Apakah paman mengirim orang lain ke sini? Chu Chen merasakan perlawanan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Jiang Kufeng terus menekan kata-kata, itu tidak benar. Misi menangkap pencuri Huoyan telah dibatalkan. Anda pernah ke Xiangshan dan mengetahui apa yang terjadi di Xiangshan. Sekarang tidak hanya kekuatan dari berbagai negara, tetapi juga kekuatan komunitas seni bela diri adalah cari pencuri Huoyan. Jika kita dapat menemukan pencuri Huoyan sebelum orang-orang ini melakukannya, dan memintanya untuk bergabung dalam pertempuran khusus, dia mungkin setuju. Chu Chen mengerti, tugas menangkap pencuri Huoyan menjadi merekrut pencuri Huoyan. Namun, temperamen saudari Liu mungkin tidak memungkinkan dia untuk setuju. Chu Chen merentangkan tangannya dan berkata, dunia ini begitu besar, di mana kita bisa menemukan pencuri besar Huoyan? Jiang Kufeng menjawab, itulah mengapa saya meminta Anda untuk mendiskusikannya. Saya sendiri tidak dapat melakukan apapun. Chu Chen, menurut Anda mengapa saya punya solusinya? Meskipun tebakanmu benar, aku memilih untuk tidak memberitahumu. Chu Chen menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saat ini, pelayan sudah menyajikan makanan. Jiang Kufeng meletakkan ponselnya. Ini berarti akhir dari percakapan. Makan dulu. Setengah jam kemudian, ekspresi Jiang Kufeng menunjukkan kepuasan dan dia bersendawa. Mengangkat telepon. Saat ini tidak ada jalan dan tidak perlu terburu-buru. Saya akan pergi ke ibu kota dan memperhatikan situasi di Xiangshan. Mereka mungkin dapat menemukan pencuri besar Huoyan. Saya akan pergi dulu. Melihat Jiang Kufeng meninggalkan kotak itu, Chu Chen tercengang. Bukankah dia baru saja kembali dari ibu kota? Baru saja meminta untuk membicarakan masalah ini dengan diri saya sendiri, lalu menuju ke ibu kota. Namun yang jelas Anda bisa mengatakannya langsung di ponsel Anda. Anda sengaja mencoba untuk mendapatkan makanan. Sudut mulut Chu Chen bergerak-gerak. Dia memang orang yang centil. Gaya aktingnya sangat unik sehingga tidak ada orang lain yang berpikir untuk menirunya. Setelah Chu Chen membayar tagihan, dia memutuskan untuk mengemas sisa sayuran dan memberikannya kepada Song Qiyu. Begitu dia kembali ke villa keluarga Song, dia mendengar suara ratapan Song Qiyu ketika dia keluar dari mobil. Kakak in-law, aku kesulitan menunggumu. Bab 586. Apakah Anda tahu keterampilan medis? Tujuan Song Qiyu sederhana. Formasi di Dongtian Paradise telah menghilang, dan dia berharap saudara iparnya dapat mengatur ulang formasi tersebut. Makan sumsumnya untuk mengetahui rasanya. Dia kecanduan perasaan ini. Chu Chen menyuruh Song Qiyu pergi dengan sekotak sayuran yang telah dia bungkus kembali. Orang-orang muda harus rendah hati dan tidak selalu bergantung pada surga. Chu Chen berkata, kembalilah dan integrasikan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Saya akan mengaturnya lagi untukmu besok sore. Meskipun Song Qiyu sedikit enggan, dia terpaksa kembali membawa sayuran karena kekuatan saudara iparnya. Chu Chen kembali ke villa, check-in dengan Song Yan, dan segera keluar dari tumpukan bunga plum dengan 8 lukisan kuno yang tidak lengkap, bersama dengan pena,
tinta, kertas dan batu tinta, serta meja dan kursi. Mulailah menata gua surga dan surga. Dia ingin menggunakan kelebihan Dongtian Paradise untuk memperbaiki 8 lukisan kuno yang tidak lengkap. Di dalam gua surga-surga, keadaan seluruh orang akan berada pada tingkat yang ekstrim. Baik itu berlatih atau melakukan hal lain, itu akan memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Inilah sebabnya Chu Chen memutuskan untuk membawa 8 lukisan kuno yang tidak lengkap kembali ke keluarga Song. 1 jam berlalu, gua surga-surga telah didekorasi, dan Chu Chen masuk dengan 8 lukisan kuno. Menahan keinginan untuk berlatih, Chu Chen duduk bersila di tengah formasi dan perlahan membuka salah satu lukisan kuno yang belum lengkap. Benar saja, dalam keadaan ini, setiap detail lukisan kuno ini dengan cepat muncul di mata Chu Chen. Chu Chen memejamkan mata dan mulai menguraikan lukisan kuno ini di benaknya. Pada saat yang sama, Chu Chen juga mengetahui informasi yang relevan tentang lukisan kuno ini dari informasi yang dikumpulkan oleh Liu Ruyan. Berguna, segera, lukisan kuno pertama yang tidak lengkap diperbaiki. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam, mata Chu Chen berbinar gembira. Ini benar-benar berhasil. Butuh waktu lama baginya untuk memperbaiki salah satu lukisan kuno di rumah Liu. Namun di Dongtian Paradise, bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini juga secara langsung menggambarkan betapa berharganya Cave Heaven Paradise. Pasti bisa membuat semua orang di dunia persilatan berbondong-bondong ke sana. Lanjutkan ke gambar kedua. Gambar ketiga, pukul 4 sore keesokan harinya. Chu Chen keluar dari formasi Dongtian Paradise dengan 8 lukisan kuno yang telah diperbaiki di tangannya dengan kepuasan. Efek dari formasi gua surga bumi terberkati agak di luar dugaan Chu Chen. Dia awalnya berencana menggunakan beberapa hari untuk menyelesaikan 8 lukisan ini. Song Qiyu berdiri di depannya, menatap Chu Chen dengan penuh semangat. Xiao Qiyu, kamu datang tepat pada waktunya. Saat Chu Chen hendak berbicara, Song Qiyu segera berbalik dan berkata, saya mengerti, saya akan mengemudi. Sebagai orang yang ahli dalam alat, Anda harus belajar mengoperasikannya secara mandiri. Seperti yang diharapkan oleh Song Qiyu, tujuan kakak iparnya tetaplah keluarga Liu di Yangcheng. Melihat Chu Chen berjalan menuju seberang jalan sambil memegang 8 gulungan, Song Qiyu buru-buru menginjak pedal gas. Jangan buang waktu, kembalilah dan berlatih secepatnya. Song Qiyu penuh ambisi. Dia akan bekerja keras untuk meningkatkan dirinya dan menjadi terkenal di tentara setelah bergabung dengan tentara. Penjaga keamanan di depan pintu rumah Liu terkejut saat melihat Chu Chen masuk. Matanya dipenuhi rasa iri saat dia melihat Chu Chen masuk. Pintu masuk ini adalah pintu samping keluarga Liu, dan pintu masuk utama keluarga Liu adalah klinik medis. Di depan lengkungan batu, Fan Donglin melihat Chu Chen datang dari kejauhan, merasa marah dan bahagia pada saat yang sama. Sangat rumit. Yang membuat Fan Donglin marah adalah dia datang lagi dan membawa kembali gulungan yang diberikan oleh orang suci itu kepadanya. Hal ini membuat Fan Donglin berpikir bahwa gulungan itu tidak diberikan kepada Chu Chen oleh orang suci itu,
Tetapi untuk dia ambil kembali untuk dihargai, Van Donglin semakin cemburu. Ini berarti kedua belah pihak bisa datang dan pergi dan bertemu terus-menerus. Untungnya, saya memiliki kesempatan untuk meminta nasihat Chu Chen tentang cara memenangkan hati orang suci. Tuan Chu, izinkan saya membantu Anda. Van Donglin memainkan tipuan dan membantu Chu Chen memegang gulungan itu, sehingga dia bisa bertemu dengan orang suci itu sebagai tukang buku Chu Chen. Tidak perlu, Chu Chen menolak sambil tersenyum. Melihat Chu Chen hendak melintasi lengkungan batu, Van Donglin mengertakkan gigi dan berteriak keras, "Tuan Chu, tolong beri saya pencerahan." Chu Chen memandang Van Donglin dengan ragu. Van Donglin menghela nafas, "Tuan Chu, Anda juga tahu bahwa saya jatuh cinta pada orang suci pada pandangan pertama. Saya tidak kalah tergila-gilanya dengan orang suci dibandingkan dengan pahlawan wanita sekte Ma di Fengling Ferry. Tetapi orang suci tidak pernah melihat seorang pria. Hanya saja Tuan Chu adalah pengecualian. Dan saya ingin meminta Tuan Chu mengajari Anda cara bertemu dengan orang suci itu." Mulut Chu Chen sedikit bergerak. Di luar dugaan, lelaki ini masih seorang pemuda sastra. Pahlawan wanita Ma di Fengling Ferry semuanya telah beres. Saya pikir Anda secara tidak sengaja bertemu dengan orang suci dan mengakhiri hidup Anda. Chu Chen terbatuk dan berkata dengan serius, "Bukankah kamu mengatakan bahwa orang suci itu tidak pernah melihat laki-laki? Mengapa kamu tidak berubah pikiran? Jika kamu bukan lagi laki-laki, mungkin orang suci itu akan melihatmu." Van Donglin tercengang. Chu Chen sudah masuk. Momen, Van Donglin hanya bereaksi, "Bah, anjing tua Chu, itu tidak masuk akal." Yang membuat Van Donglin semakin marah adalah dia sebenarnya merasa bersemangat sesaat tadi. Chu Chen datang ke taman belakang. Di paviliun, Liu Qianqian sedang menggigit ujung penanya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Mulai mengerjakan soal lagi, ini bukanlah hukuman baginya. Meskipun dia mengakui dalam hatinya bahwa setelah pelatihan kematian seperti itu, keterampilan racunnya memang akan meningkat pesat. Mendengar suara langkah kaki, Liu Qianqian mengangkat kepalanya. Sedikit terkejut, "Chu Chen, kenapa kamu ada di sini?" Chu Chen mengangkat 8 gulungan di tangannya dan berkata, "Saya akan mengembalikan lukisan itu. Di mana saudari Liu?" Liu Qianqian terkejut dan menatap Chu Chen dengan tidak percaya. "Kamu berhenti berobat?" "Oh tidak, kamu berhenti memperbaiki lukisan kuno ini." Di mata Liu Qianqian, Chu Chen bukanlah orang yang menyerah. Bukankah dia menghabiskan sepanjang sore dengan sukses memperbaiki lukisan kemarin? "Saya telah memperbaiki semuanya." Chu Chen tersenyum. "Apakah kamu curang?" Liu Qianqian menyatakan ketidakpercayaannya. Sungguh konyol memperbaiki 8 lukisan kuno yang tidak lengkap dalam semalam. Meskipun saya tidak tahu cara menggambar, saya juga tidak bodoh. Liu Qianqian melirik ke arah Chu Chen, tetapi dia tidak ingin mengekspos Chu Chen. "Tunggu sebentar. Bibiku baru saja memetik banyak kelopak bunga dan kembali. Dia seharusnya mandi sekarang." Orang suci sedang mandi. Chu Chen tanpa sadar melihat ke kamar Liu Ruyan. Sebuah gambar muncul di benak saya tanpa sadar. Tirai manik-manik kasa berpenampilan antik, kelopaknya jatuh ke dalam air. Keindahannya seperti batu giok, rambut diikat,
bahu sedikit terbuka, dan jari-jari batu giok hijau bergerak melintasi air, menimbulkan riak yang mengasyikkan. "Oh, apakah kamu masih bisa melihatnya?" Liu Qianqian melihat bahwa Chu Chen sebenarnya sedang melihat ke kamar bibinya, dan mau tidak mau membalas, menggunakan komentar nasional yang sama, "Pria itu tidak baik." Chu Chen duduk di hadapan Liu Qianqian dan melihat sekilas soal kimia di atas meja batu. "Hei, sangat sulit untuk mengerjakan soal itu." "Liu Qianqian, panci manakah yang tidak dibuka dan diangkat?" "Ini adalah tusukan yang disengaja pada lukanya." Liu Qianqian mencengkeram pena di tangannya erat-erat, seolah dia mengira itu adalah Chu Chen dan ingin mematahkannya. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melirik, "Mengapa kamu tidak melihat Man-Man? Kakak sedang berkonsultasi di rumah sakit hari ini." Liu Qianqian berkata, "Bibi biasanya membutuhkan waktu lebih dari setengah jam untuk mandi. Apakah kamu ingin keluar dan melihat-lihat? Biar ku beritahu. Setiap kali adikku telah berkonsultasi, ada banyak orang yang saya datang ke sini karena ketenaran saya. Reputasi keluarga Liu tidak sia-sia." Chu Chen memandang Liu Qianqian dengan ragu. "Mengapa kamu begitu aktif?" "Tentu saja, sebagai tuan rumah, saya tidak bisa membiarkan Anda berkunjung sendirian." Liu Qianqian akhirnya mengatakan tujuannya. "Saya dengan enggan akan membawa Anda mengunjungi pusat medis keluarga Liu kami." "Anda hanya enggan malas." Chu Chen melihatnya tanpa berkata apa-apa, dan dia juga ingin mengunjungi pusat medis keluarga Liu. Liu Qianqian memimpin Chu Chen keluar dari gerbang batu. Fan Liegu terkejut, begitu cepat. Sebelum dia bisa pulih, Liu Qianqian dan Chu Chen sudah pergi. Rumah keluarga Liu mencakup area yang luas. Meskipun terletak di pinggir jalan, ada sesuatu di dalamnya. Tempat tinggal orang suci Liu Ruyan adalah halaman di belakang istana. Beberapa menit untuk tiba di aula utama keluarga Liu. Aula seluas lebih dari 300 meter persegi ini seukuran klinik medis keluarga Liu. Beberapa bidang dibedakan, terdapat apotek, ruang tunggu, dan ruang tersendiri untuk dokter. Chu Chen dan Liu Qianqian datang berkunjung. Ketika mereka sampai di ruangan tempat Liu Man-Man berada, Chu Chen melihat ke dalam. Liu Man-Man, yang masih cantik dalam balutan jas putih, sedang mendiagnosis denyut nadi seorang pasien. Ini adalah klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Chu Chen kembali ke aula, melihat sekeliling, dan menghela nafas. Klinik pengobatan tradisional Tiongkok sebesar milik Liu sangat jarang. Setiap praktisi pengobatan Tiongkok yang dilatih oleh keluarga Liu kami memiliki keterampilan yang nyata. Liu Qianqian berkata dengan bangga. "Lihat, begitu banyak kursi di ruang tunggu yang hampir penuh dengan orang. Satu klinik pengobatan Tiongkok dapat menampung begitu banyak orang. Untuk berbaris, itu juga merupakan pengakuan bagi kami." Chu Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Namun, menurut pengamatan saya barusan, praktisi pengobatan Tiongkok Anda di sini melakukan diagnosis dengan hati-hati, tetapi mereka juga menghabiskan terlalu banyak waktu. Akan lebih baik jika efisiensinya dapat ditingkatkan." "Anak muda, kamu benar." Seorang lelaki tua kebetulan lewat dan menghela nafas. "Saya mengantri selama hampir 2 jam untuk menemui dokter. Jika bukan karena keterampilan medis yang luar biasa dari pusat medis keluarga Liu, saya akan menjadi sangat tua."
Bones tidak ingin menunggu terlalu lama. Setelah lelaki tua itu pergi, Liu Qianqian memutar matanya ke arahnya. Tentu saja kami menyadari masalah ini, dan kami telah menambah 2 dokter baru bulan ini. Tetapi sebenarnya tidak ada yang bisa kami lakukan. Pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan ketelitian dalam merawat pasien, dan tidak mungkin hanya melihat sekilas saja. Sudah berakhir, itu tidak bertanggung jawab kepada pasien kami. Chu Chen mengerti, mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Liu Qianqian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memandang Chu Chen dengan rasa ingin tahu. Chu Chen, apakah kamu tahu keterampilan medis? Bersambung.